Bersyukur hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Hari ini adalah Senin 11 Januari 2021. Ini bukan karena siapa-siapa, ini karena anugerah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan memuji dua pujian sebelum kita membawa hati kita untuk mendengarkan firman pagi ini. Mungkin lagu yang saya bagikan hanya sedikit karena saya tahu ini lagu umum. Kita akan menyanyikan lagu Pertolonganmu, hatiku tenang berada di dekatmu. 1, 2, 3. Hatiku tenang berada dekatmu, Maulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau
ibadah kita pagi ini, bawa hati kita, bawa pikiran kita, bawa maksud kita, sehingga pagi ini kita akan memulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang kami terima, sehingga kami saat ini bisa tiba di tahun 2021 dengan sukacita dan dengan kesehatan yang luar biasa. Kami khawatir Tuhan pada saat tahun 2020 kami tidak mampu melewati 2020. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami sampai saat ini, itu tidak lepas dari anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami bisa bersekutu bersama. Karena dalam Alkitab Engkau katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ ada Engkau. Dan kami meyakini sekarang Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai tahun kerja yang baru di 2021 dengan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, hidup kami akan penuh sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat, dari mara bahaya. Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu yang datang dengan rendah hati, dengan damai sejahtera, dengan kerinduan Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk melakukan ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu lagu sebelum saya serahkan ke Ibu Pendeta. Mungkin ada teman-teman yang telah berkata mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti. Jadi kita ingin mengolah hati sebelum kita memulai ibadah, mendengar firman. Kita ingin mengampuni. Mungkin di rumah ada persoalan, mungkin dengan teman atau tetangga atau dengan keluarga, kita tinggalkan itu. Nah, ketika kita ada di sini berarti kita berserah diri. Oke, kita mulai lagu ini, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah diyakini, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Satu kali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah diyakini, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur di hari pertama dalam kerja kami di tahun 2021 ini. Untuk beberapa waktu kemarin saudara-saudara kami boleh ada di sini. Tapi kami sadar bahwa kekuatan dan kemampuan kami tidak akan bisa menuntun kami sepanjang tahun ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, untuk itu kami akan mendasari kerja kami, pelayanan kami di tahun ini di dalam ibadah. Dan kami mendengar pesan Tuhan bagi kami untuk kami berjalan di tahun ini. Untuk itu urapi firman-Mu dan urapi hati kami sekalian. Berkati dan kuduskan tempat ini dalam nama Yesus, sehingga berita firman Allah menjadi berkat buat sekalian kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin, ku sendiri bilang amin. Tak heran. Kenapa pengaruh? Asik.
AC mengantuk. Dan saya percaya kita yang hadir pagi ini sudah siap dengar firman Tuhan. Tadi doa yang dinaikkan oleh pemimpin pujian, kalau kita bisa melewati tahun 2020, kita harus pastikan 2021 kita dapat melewati. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Dia Allah Immanuel di tahun 2020, Dia sama di 2021 bahkan selama hidup kita. Firman Tuhan berkata Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan yang akhir. Tidak ada yang sebelum Dia dan sesudah Dia. Jadi tak ada budaya yang lebih tinggi dari firman. Kontindis budaya lebih tinggi dari firman. Salah. Firman itu di atas segala-galanya. Karena firman itu Allah sendiri. Sahelan, tompu budaya, tompu adat, tompu bikin mau lewat dari firman lagi. Orang biar pelan ayah ini ayah kada stop. Kurang amin. Kurang amin. Amin. Saudara, budaya kita tidak lebih terhormat daripada firman Allah. Budaya itu dia masih bisa kalikong, artinya dia masih bisa setuju tidak setuju. Tapi firman bilang tidak, nonsen. Ya, dikatakan ya, katakan ya. Kalau tidak, tidak. Sebab lebih daripada itu dosa. Nah, hukum positif bisa bilang yang salah bisa dibenarkan, benar lagi. Karena ada yang bilang amin tuh. Amin. Ada yang bilang itu lagi. Karena memang itu fakta, itu kenyataan. Ibu Pendeta sudah kenalkan nama belum? Belum. Saya pikir wajah saya tidak bilang basi, bukan asing buat orang Manokwari ya. Pendeta, kalau saudara bisa ketemu di jalan, saudara bisa bilang Pendeta Willy Rumbarat. Kalau saudara lupa Rumbarat, saudara bilang Ibu Pagiling, karena suami saya Pagiling. Orang biak orang itu larang kalau perempuan pakai dia kufam sendiri. Kalau pakai kufam sendiri itu berarti laki-laki belum bayar. Engkau yang mengatakan. Tapi sejak saya tiba di Manokwari, saya dulunya pertama Manokwari kalau bapak tuh pulang Kak. Saya tidak minta pulang, justru suami saya yang bilang, "Mah, cinta Papua tidak?" Saya bilang, "Sama cinta Pak." Suami saya bilang, "Let's go Manokwari." Oke. Kita berdoa, jadi 2001 saya ada di Manokwari sampai hari ini. Dan sebenarnya saya tidak bisa ada di Manokwari karena kami, kalau sekali sudah ditempatkan situ, Pak, sampai mati di situ. Tak pindah-pindah Kak. Tapi suami saya bilang, ayo kita pindah ke Papua kalau mau merindu Papua. Makanya saya pindah. Jadi sekarang saya sudah jadi orang Manokwari. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bertani Tuhan. Jadi saudara bisa panggil saya Ibu Willy bisa, Ibu Rumbarat bisa, Ibu Pagiling bisa. Oke, sekilas perkenalan. Jangan lupa minta nomor rekening saya. Nomor kontak HP. Itu intermezzo buat saudara. Saudara bersuka cita pagi ini. Amin. Saudara, kondisi COVID, kondisi di sekitar kita hari ini, bahkan saat ini lagi tenar, lagi heboh di televisi, bukan heboh nomor 2. Lagi heboh di televisi, Sriwijaya sedang jatuh. Situasi berubah, keadaan panik, orang begitu takut. Amin ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 katakan, kita tidak sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Hanya orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang di dalam firman, orang-orang yang kuat di dalam Kristus yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Sebab ketika kita goncang, ada banyak hal bisa terjadi. Imun tubuh turun. Betul enggak? Betul. Itu yang sedang terjadi. Dan hari ini Bapak Gubernur kemana-mana dalam setiap sambutan, imun, aman, iman. Itu terus dinaikkan, terus diingatkan kepada orang-orang di Provinsi Papua Barat, termasuk saudara di pagi hari ini, bukan? Kenapa? Supaya saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak ingin innalillahi di tengah jalan. Betul enggak? Sebentar setelah dari sini Pak, saya lanjut ke ketahanan pangan. Tempatnya Pak Kabis kemarin ya. Saudara, mereka tuh lagi ketakutan karena berturut-turut dalam kantor itu ada yang mati-mati baku ikut-ikut. Jadi saya berdoa begini, Tuhan besok saya akan melayani di 2 dinas. Selain di tempat ini, kemudian saya diminta di Bapenda, saya bilang, woi, saya juga punya tenaga fisik terbatas. Saudara, saya doa. Saya harus sampai punya tantuhan buat saudara. Pagi-pagi saya bangun doa. Saya setiap kali masuk dalam sebuah pelayanan, sebelum kita masuk firman ya, saya selalu minta, Tuhan apa yang Tuhan mau ingin saya katakan buat dinas tempat di mana saya pergi. Saya melihat di dinas saudara, di dalam doa saya, di pagi hari tadi jam 5, sekitar berapa menit,
Saya doa di satu ruangan itu penuh sesak orang. Kemudian kosong dan ada beberapa orang yang jejer. Mohon maaf, kalau terjadi kekosongan di tempat ini, saya tidak tahu itu kosong jabatan kah, kosong iman kah, hanya Tuhan yang tahu. Itu pernyataan Tuhan buat saya tadi pagi. Jadi saya berharap, dan setelah itu saya tanya Tuhan untuk ke dinas ketahanan. Saudara, sementara lalu dikatakan begini, kamu ditembak setan supaya kamu nggak pergi melayani. Saya bilang, no, dalam nama Yesus. Karena kemarin sebelum saya ini saya ada di inspektorat, saudara. Inspektorat lebih parah. Sampai setannya ikut ke rumah kepala dinas, Pak. Lalu saya doa sama Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini saudara tidak bisa ibadah main-main. Sepertinya ibadah itu sebuah seremonial. Yang penting kepala dinas lihat saya ada ibadah. Yang undang saya Pak Apollo doang ada lihat ibadah. Saudara salah. Seperti itu saudara jadi sasaran yang setan. Jadi saudara harus dengan ibadah dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan mengisi absen ibadah. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhanmu. Waktu ada masalah apapun yang datang menggoncang, saudara-saudara tidak tergoncang. Karena saudara kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara jadikan tempat ini mesbah untuk Tuhan, ingat ini sasaran iblis masuk, menyusup masuk untuk mengacaukan saudara. Tidak dari kepala, dia punya sini sampai ke bawah, semua mau dihancurkan. Karena saudara jadikan tempat ini mesbah bagi Allah, iblis cemburu. Iblis tidak senang kalau tempat saudara bangun mesbah bagi Allah. Saudara yang punya keluarga-keluarga, saudara bangun mesbah, iblis berusaha masuk, bapak hancur, mama hancur, anak hancur. Memang itu sasaran setan. Setan tidak pernah membuat saudara rujuk, saudara tenang, saudara damai, saudara sukacita. No. Dia berusaha supaya saudara kacau, pikiran kacau, hati kacau, tidak tenang. Kalau tidak tenang, pekerjaan kacau, bukan? Kalau sudah tidak tenang, rumah tangga kacau, bukan? Itu pekerjaan setan. Jadi kalau ada yang mengacaukan hidup orang lain, Anda tidak beda dengan setan. Kurang amin. Itu lagi, Ben. Tidak usah bilang itu lagi, Ben. Kalau hidup kita sadar, hidup kita ini anak-anak Tuhan. Saudara yakin saudara anak Tuhan? Anak Tuhan itu memberkati orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain, memberikan motivasi bagi orang lain. Jangan menyembuhkan saudara. Hanya ibadah yang bisa menyembuhkan jiwa saudara. Saudara, orang kalau jiwa mantap, segala sesuatu mengikuti. Ya. Hati sukacita orang biar mencibir orang, bos ini kayak apa? Kepala ini kayak apa? Kepala ini kayak tidak apa-apa, tak terganggu karena jiwa aman. Haleluya. Kalau jiwa terganggu tuh langsung tuh menuju kok. Jadi kok mau sablek nanti. Yesus, Tuhan majelis itu kan, di majelis di gereja mana itu? Orang yang kalau mania sih kayak Ebenezer, hanya dewa yang tahu. Kenapa? Firman ini bisa membentuk kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara dulu mau jadi pegawai itu, sebelum orang itu didiklat itu bikin apa lagi? Saudara di Prajabatan kan saudara dipermainkan. Kalau kita di kuliah kan di ospek lah ya. Saya waktu terakhir saya kuliah, saya di ospek dimasukkan di kali yang banyak kotoran manusia. Baru sapu rambut diikat ke atas, tapi dia tidak bisa naik ke atas, entah jatuh ke badan orang. Bikin diri kayak amber, soalnya saya rambut begitu kayak mental saya diuji. Nah, jadi anak Tuhan caranya bagaimana saudara diuji? Tuhan izinkan masalah terjadi bagi saudara. Amen. Supaya imanmu tetap kokoh, imanmu tetap kuat, hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Yes, gitu. Jadi kalau ada masalah tidak usah gulung tikar, tidak usah bicara banyak, tidak usah pergi klarifikasi, tenang di tempat, tertib di tempat. Yes. Berdoa, izinkan Tuhan berperkara. Amen. Masalah selesai. Amen. Baca firman. Pagi ini sampai bangun baca firman. Ampun ya.